Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi untuk Papa dan Mama. Shalom, selamat pagi juga untuk para pemirsa yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu kami yang ditayangkan melalui live streaming langsung dari Gereja GKI Par Martin Luther Timika. Shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa. Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik, untuk tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, kakak mengajak adik-adik yang di rumah untuk semuanya bangkit berdiri, untuk Papa, Mama, dan para pemirsa. Dan kita akan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul apa Kak Ingrid? Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibandingkan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu menyenangkan hati. Ya baik adik-adik, kita akan mulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Mengawali ibadah kita di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa mulai. Ada lagi ungkapan syukur di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami dapat berkumpul di rumah-Mu ini lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati ibadah kami di pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, hanya mau jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian lagi yang berjudul Bapa-Ku datang padamu. Bapa, aku datang padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Siang, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya baik adik-adik, di pagi hari ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan angkat pujian yang berkata, bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan syukur kita untuk pagi. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau, Tuhan Halik langit dan bumi, Allah yang berkuasa, Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami datang mengambil sebagian sisa perbelanjaan kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya persembahan kami yang sedikit sekali ini, kiranya Tuhan mau menerimanya dan berkenan di hati Tuhan, agar dapat bermanfaat bagi gereja kami, bagi pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan syukur kami di pagi yang indah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, di pagi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Levi. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terus bersyukur, tetap semangat, walaupun ibadah yang kita laksanakan, kita tidak bertemu bertatap muka satu dengan yang lain seperti biasanya, namun tidak mengurangi semangat kita untuk terus memuji dan muliakan nama Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, adik-adik yang ada di rumah, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Terangkat di dalam Injil Matius pasal 12. Injil Matius pasal 12, kita akan baca ayat 22 sampai ayat yang ke-37.
Ya, sekali lagi bacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini terangkat di dalam Injil Matius pasal 12. Kita akan baca ayat 22 hingga berakhir pada ayat yang ke-37. Kakak akan membacakan di sini bagi kita dan adik-adik sekalian di rumah masing-masing boleh mengikuti lewat Alkitabnya. Judul firman Tuhan, Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga, kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila ia tidak diikatnya dahulu? Orang kuat itu sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di minggu pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 22 hingga ayat yang ke-37 yang akan menjadi pokok renungan untuk kita di saat ini terdapat di dalam ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-37 dengan satu tema kecil yang kakak angkat, tutur kata menunjukkan kualitas.
Tema cerita kita di pagi hari ini adalah tutur kata menunjukkan kualitas. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini berbicara mengenai Yesus dan Beelzebul. Ya, ketika orang banyak mengikuti Yesus, ada hal-hal yang Yesus lakukan untuk menakjubkan. Di antaranya mujizat-mujizat yang Yesus lakukan sehingga orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu ada yang takjub, ada yang heran. Ya, salah satunya adalah kesembuhan yang Yesus lakukan terhadap seorang yang buta dan tuli. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu kalau orang buta berarti tidak bisa melihat. Orang tuli berarti tidak bisa mendengar. Bagaimana ya? Kalau sudah tuli, sudah buta, terus bagaimana hidupnya? Ya. Jadi ketika orang banyak itu mengikuti Yesus, Yesus melihat keadaan yang dialami oleh orang banyak itu. Salah satunya adalah seorang yang buta dan tuli. Bergeraklah belas kasihan oleh Yesus dan Dia menyembuhkan orang itu, dan seketika itu juga orang itu bisa mendengar dan bisa berbicara. Nah, situasi saat itu menuai beberapa tanggapan yang terjadi pada saat itu. Di antaranya, orang banyak yang hadir pada saat itu ada yang heran. Dia ini agaknya keturunan Daud. Keturunan Daud kan disebut sebagai Mesias. Mesias itu yang diurapi. Dia ini agaknya keturunan Daud. Nah, ini membuat satu kecemburuan pada pikiran atau diri orang-orang Farisi yang hadir pada saat itu. Kalau Yesus bisa melakukan ini, berarti orang banyak ini akan menjadi pengikutnya. Bagaimana dengan kita? Jadi apa yang timbul pada pemikiran mereka? Mereka menuduh Yesus bahwa Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan buta ini dengan kuasa setan. Ya, yang kita baca di sini Beelzebul itu adalah sebutan orang Yahudi untuk nama setan. Ya. Jadi, nah, itu kita bisa lihat pada ayat 25 sampai ayat 29 di situ bagaimana Yesus menerangkan kepada mereka, bagaimana Yesus menjelaskan kepada mereka kuasa setan itu kerjanya seperti apa, siapa yang biasa sering melakukan itu, dan tidak mungkin Yesus memakai atau menggunakan kuasa setan untuk menyembuhkan orang yang tuli dan bisu tadi. Jadi kita lihat pada ayat 25 sampai 29 bagaimana Yesus menerangkan itu semua kepada mereka. Tidak mungkin seperti ini, seperti itu. Tidak benar apa yang kamu katakan terhadap saya. Nah, jadi Yesus menerangkan apa yang terjadi pada saat itu, bahwa Dia tidak menggunakan kuasa setan untuk menyembuhkan orang yang tadi buta dan tuli tadi. Nah, sampai pada ayat yang ke-30, Yesus menceritakan hal-hal mengenai kerajaan Allah. Yesus menceritakan hal-hal mengenai kerajaan Allah. Kita lihat pada ayat 30 di situ. Ya, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi, kalau orang yang mengikut Yesus, orang yang percaya Yesus, orang yang selalu menceritakan tentang kebenaran Yesus, berarti itu orang yang hidup bersama dengan Yesus. Orang yang ingin untuk orang lain diselamatkan. Nah, pada ayat 31 sampai 32, di situ mereka menuduh Yesus. Orang-orang Farisi menuduh Yesus.
Jadi adik-adik mungkin kita ketahui juga bahwa orang Farisi itu adalah orang yang menganggap diri mereka itu saleh, orang yang menganggap diri mereka itu taat beribadah kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya apa yang mereka katakan, apa yang keluar dari mulut mereka itu mereka tidak melakukan itu. Nah, jadi mereka menuduh Yesus. Ayat 31 sampai 32 di situ mereka menuduh Yesus bahwa Yesus menyembuhkan orang buta dan tuli ini dengan kuasa setan. Nah, jadi dan selanjutnya kita lihat pada ayat 33 sampai ayat 37 di situ perlawanan orang Farisi terhadap Yesus. Perlawanan orang Farisi terhadap Yesus di situ berasal dari kejahatan mereka. Jadi mereka ingin untuk berkuasa. Mereka ingin untuk pengikut-pengikut mereka tuh banyak. Tetapi apapun yang mereka lakukan, di dalam firman Tuhan sudah dikatakan bahwa suatu saat mereka akan mempertanggungjawabkan semua kata-kata, pikiran, perbuatan mereka di hadapan Allah pada hari penghakiman. Nah, itu kita bisa lihat pada ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, pada ayat yang ke-31 sampai 32 tentang penghujatan terhadap Roh Kudus. Nah, adik-adik, penghujatan terhadap Roh Kudus ini di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dosa yang dilakukan atau dosa kesalahan kita terhadap anak atau Yesus Kristus bisa diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus, tidak mempercayai, itu adalah dosa yang tidak akan diampuni sampai dunia sekarang, di saat ini maupun dunia akhirat. Ya, menghujat Roh Kudus itu sama seperti kita tidak percaya bahwa sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, kita selalu misalnya begini, ada yang berdoa, kemudian berdoa untuk orang sakit, kemudian tiba-tiba orang itu mengalami kesembuhan. Lalu mungkin ada yang bilang, itu dia menggunakan kuasa setan itu, dia menggunakan kuasa lain itu. Nah, kita tidak tahu. Jangan kita menuduh orang sembarangan. Kita tidak tahu benar-benar memang dia dipakai oleh Tuhan untuk melakukan itu. Tuhan memberkati mulutnya, Tuhan memberkati tangannya untuk melakukan itu, dan saat itu juga orang yang membutuhkan kesembuhan, dia mengalami kesembuhan, berarti itu adalah kuasa Roh Kudus. Jangan kita menuduh orang sembarang bahwa ini kuasa setan, ini kuasa kegelapan. Jadi itu dosa menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Jadi kita ini mengajarkan kepada kita agar kita jangan menuduh orang tanpa kita melihat bukti. Ini pasti sering terjadi juga adik-adik toh. Adik-adik sering melakukan kesalahan-kesalahan itu mungkin di rumah, di sekolah. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk jangan menuduh orang sembarangan tanpa melihat suatu bukti. Ya, karena apa? Dosa menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali kepada tema cerita kita di pagi hari ini adalah tutur kata menunjukkan kualitas. Apa itu kualitas? Ya, kualitas adalah mutu. Mutu itu seperti mungkin kita beli baju. Kalau mama-mama biasa belanja itu pasti belanja barang itu melihat mutu, kualitasnya bagus kah tidak ya? Itu dari bahan apa ya kainnya? Kalau mahal ini pasti bahan dari kain-kain tertentu. Nah, itu mengarah kepada kualitas atau baik buruknya sesuatu, baik buruknya suatu hal yang kita lihat pada saat itu. Jadi baik buruknya sesuatu itu namanya kualitas atau mutu. Nah, jadi mengarah kepada ayat 28
ayat 37 sampai ayat 34 sampai ayat 37 di situ adalah pokok renungan kita di pagi hari ini. Jadi teguran Yesus terhadap orang-orang Farisi ini juga ada dalam kehidupan kita manusia, kita saat ini. Jadi kehidupan kita manusia sehari-hari kita tidak terlepas dari kata-kata. Iya toh? Coba, siapa yang bangun pagi-pagi tidak berkata-kata dari pagi sampai malam? Ada. Bangun pagi langsung tutup mulut dengan pelakban. Bisa kah? Bisa adik-adik? Tidak mungkin. Tidak ada kecuali yang tidak bisa berkata-kata adalah orang bisu seperti yang cerita kita di saat ini. Ya. Jadi kata-kata itu tidak terlepas dari setiap kita manusia. Kita tidak bisa berkata-kata karena memang kita bisu. Bangun pagi langsung bicara ini, bicara itu. Nah, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa manusia, khususnya perempuan, satu hari itu kata-kata yang dikeluarkan ada sebanyak 20.000. Coba adik-adik bayangkan, perempuan mengeluarkan kata-kata satu hari itu 20.000 kata. Kalau laki-laki 7.000. Kalau dibilang perempuan 20.000 kata satu hari. Wah, gawat sekali. Termasuk Kakak Levina juga ini. Kalau satu hari kita mengeluarkan kata-kata sebanyak 20.000 kata, terus apakah kata-kata itu kita pikirkan atau tidak ya? Kita keluarkan. Apakah dari pagi sampai malam itu kita punya satu catatan khusus? Saya mulai berkata, begitu saya buka mata, apa yang saya lakukan? Mungkin berdoa. Ada yang bangun pagi berdoa atau tidak? Puji Tuhan, kalau bangun pagi berdoa, kami bersyukur sekali. Ya. Bangun pagi langsung teriak. Atau bangun pagi langsung cari handphone. Ya. Bangun pagi berdoa atau bangun pagi cari ini, buka mata langsung. Handphone di mana ya? Berdoa, iya. Kata bersyukur kalau adik-adik bangun pagi langsung berdoa. Ya. Berarti kita sudah melakukan hal yang baik, mengawali hari. Ya. Jadi kalau perempuan satu hari mengeluarkan kata-kata sebanyak 20.000, apakah kita bisa membedakan kata-kata yang kita keluarkan itu? Apakah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberikan motivasi, kata-kata yang mengarahkan hal yang baik, atau kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang memojokkan, kata-kata yang membuat orang lain senang terhadap kita, atau kata-kata yang membuat orang lain tidak senang kepada kita, kata-kata yang memberikan motivasi kepada teman, kepada orang tua, kepada adik-adik, kakak yang ada dalam rumah. Apakah itu yang kita lakukan atau kata-kata yang menyakiti? Kalau seandainya ada yang bisa bangun pagi langsung ada satu catatan, kata baik, kata buruk, tapi ketika mengucapkan itu tuh kita sadar atau tidak? Iya, jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita lebih baik banyak mendengar daripada berkata-kata. Mungkin itulah sebabnya Tuhan menciptakan kita punya telinga dua ya, supaya banyak mendengar toh, daripada berkata-kata. Kalau perlu bicara, kalau tidak perlu, tidak perlu. Karena kata-kata yang banyak itu
bisa ada omong kosongnya di dalam. Omong kosong itu apa? Tipu-tipu toh. Kita ini sering tipu-tipu. Kita sering malas berdoa. Jadi hal-hal itu yang sering kita lakukan dalam hidup kita. Jadi dari kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita setiap hari ini, apakah kita bisa membedakan berapa persen yang bisa membuat orang lain itu senang? Berapa persen yang bisa membuat orang lain itu bahagia? Atau berapa persen yang menyakiti hati orang lain? Jadi kembali kepada tema kita bahwa tutur kata kita adalah menunjukkan kualitas diri kita. Nah, jadi adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini ada beberapa hal yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa, Tuhan punya otoritas, Tuhan punya kekuatan. Tuhan punya kekuatan untuk mampu menyembuhkan sakit penyakit, menyediakan segala hal yang kita butuhkan dalam hidup kita. Jadi ketika kita ada dalam masalah, persoalan, mungkin orang tua sakit, diri kita sendiri sakit, kita datang kepadanya. Kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya penolong yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan tahu kebutuhan hidup kita. Tuhan tahu hari ini adik-adik ikut ibadah di rumah ini, apakah karena ada kerinduan untuk memuji Tuhan atau karena dipaksakan oleh orang tua? Jangan dipaksakan oleh orang tua. Tuhan itu layak kita puji dan kita sembah dalam hidup kita. Itu merupakan satu hal yang harus kita lakukan. Tidak boleh kita abaikan. Tidak boleh kita menomorduakan. Tidak boleh kita sepelekan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu layak kita puji dan kita sembah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan menaruh berbagai macam hal yang baik dalam diri kita. Potensi namanya. Mungkin di dalam rumah kita ada yang nakal, ada yang baik. Dalam kekurangan dan kelebihan kita, Tuhan mau supaya kita saling melengkapi. Mungkin adik-adik yang suka dengar-dengaran, rajin sekolah minggu, bisa mengajak ya, bukan menegur atau bukan melakukan hal-hal yang kekerasan. Mengajak, ayo mari kita sembahyang, mari kita sebelum kita makan mari kita berdoa. Jadi punya kelebihan-kelebihan tertentu yang Tuhan taruh dalam dirimu, gunakan untuk melakukan suatu pelayanan di dalam kehidupan kita, entah di rumah, entah di sekolah, di mana saja kita ada. Tuhan mau supaya kita melakukan itu. Dan yang keempat adalah jangan kita menghujat, ya, jangan kita menghujat Roh Kudus. Jadi berarti kita diajarkan untuk mengakui kelebihan orang, mengakui kekurangan kita. Kalau mungkin di sekolah, di rumah ada, di rumah mungkin dalam satu keluarga tuh ada yang biasa-biasa saja, mungkin ada yang cantik, ada yang ganteng. Kita tidak boleh cemburu. Kenapa dia begini? Kenapa saya begini? Tidak boleh begitu. Tuhan tidak menginginkan itu. Jadi dalam kekurangan, dalam keterbatasan, Tuhan mau agar kita boleh saling mendukung antara satu dengan yang lain. Terutama kita lakukan dalam kehidupan keluarga kita dulu. Jadi beberapa hal yang kita pelajari adalah Tuhan
kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan tahu kebutuhan hidup kita. Datang kepadanya untuk meminta, memohon melalui doa. Jadi ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, iman kita dihidupkan. Sehingga Roh Kudus yang ada dalam diri kita selalu hidup, selalu ada bagi kita untuk mengarahkan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Ya, jadi mari kita menggunakan mulut kita dengan baik. Nah, karena kata-kata yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Hati yang baik akan mengeluarkan kata-kata yang baik juga. Karena setiap kata-kata yang kita keluarkan, kita akan bertanggungjawabkan. Jadi ketika penghakiman terakhir, kita tidak bisa lari dari penghakiman itu. Mungkin saat ini kita ada seperti keadaan saat ini, tetapi ketika hari itu tiba, ketika kita tidak tahu waktu Tuhan buat kita tuh kita tidak tahu. Tetapi saat ini adalah saat yang Tuhan inginkan untuk kita berjaga-jaga, berdoa, sebab hari itu datang kita tidak tahu. Tuhan datang seperti pencuri. Jadi hari Tuhan buat kita tuh dalam dua bentuk ya. Hari kematian kita kan tidak tahu toh. Siapa yang tahu? Kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu kapan dunia ini berakhir. Kalau hari itu datang tiba-tiba, apakah kita sudah siap atau belum? Jadi hari-hari ini adalah hari-hari yang Tuhan mengarahkan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Agar waktu itu tiba, kita sudah siap untuk menghadapi hari kematian maupun hari penghakiman terakhir. Dan di mana kita? Apakah di sebelah kanan Allah Bapa atau di kita semua menginginkan yang baik ya. Itu berjaga-jaga dan berdoa. Jaga pikiran, perkataan, perbuatanmu setiap hari agar Tuhan senantiasa akan memberkati adik-adik di dalam kehidupan hari lepas hari. Demikian Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan melengkapi kekurangannya menjadi berkat bagi kita. Amin. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan kami yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus yang menuntun, memimpin, dan memelihara hidup kami. Terima kasih kami boleh ada dalam persekutuan ibadah di minggu pagi hari ini. Dalam persekutuan kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, memberikan persembahan. Dan di dalamnya kami mendengarkan kebenaran firman. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk mengakui kekuasaan Yesus Kristus dalam hidup kami. Tidak menghujat Roh Kudus. Kami menjaga tutur kata, perbuatan, tindakan kami. Tuhan, hamba mengaku apa yang hamba sampaikan saat ini tidak sempurna adanya. Mari Tuhan yang penuh dengan kesempurnaan dapat menyempurnakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Baik sebagai pengasuh, sebagai anak-anak sekolah minggu di Jemaat GKI Martin Luther, bersama-sama dengan orang tua kami masing-masing. Bahkan siapa saja yang mendengarkan atau mengikuti siaran ini, Tuhan. Terima kasih. Sempurnakan firman-Mu bagi kami. Mohon ampun atas setiap salah, dosa, dan kelalaian kami kepada-Mu Tuhan, melalui tutur kata dan perbuatan serta tindakan kami setiap hari terhadap orang tua, terhadap saudara-bersaudara, terhadap teman-teman, terhadap siapa saja yang kami jumpai di dalam kehidupan. Tuhan memberkati anak-anak. Walau kami tidak berjumpa dalam ibadah sekolah minggu seperti biasanya karena situasi saat ini, kami percaya kasih setia, penyertaan, perlindungan, tangan Tuhan yang berkuasa memberikan perlindungan dan penjagaan bagi mereka. Hindari susah mara bahaya, sakit penyakit dari kehidupan anak-anak terkasih kami, mulai dari kelas TK sampai kelas Alkitab. Terima kasih Tuhan,
dalam kesiapan mereka untuk memasuki tahun ajaran baru ini. Kami tahu bahwa situasi saat ini tidak menghendaki mereka untuk pergi ke sekolah mereka masing-masing. Mungkin mereka akan belajar dari rumah melalui setiap media yang sudah ditentukan oleh sekolah atau pilihan dari orang tua. Tuhan memberkati mereka. Tuhan berilah hikmat, akal budi, cepat tanggap terhadap media-media yang ada. Mereka yang tidak punya Tuhan, tolonglah beri cara yang baik, jalan keluar yang baik, agar mereka boleh mendapat kesempatan untuk belajar juga dengan cara-cara yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tuhan memberkati dan melindungi, memberkati kedua orang tua, Bapa dan Mama, di dalam memberikan perlindungan, di dalam memberikan pengawasan, di dalam menyediakan kebutuhan hidup anak-anak ini. Tuhan memberkati agar kedua orang tua melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sekalian. Berkati mata pencarian dari kedua orang tua. Di dalamnya berkat Tuhan terus terpenuhi sehingga anak-anak ini tidak merasa diabaikan, tidak merasa tidak diperhatikan oleh orang tua terkasih. Terima kasih Tuhan, memberkati mereka, lengkapi dengan kasih sayang, berilah perlindungan kesehatan yang baik. Pertumbuhan jasmani dan rohani Tuhan beri bagi anak-anak terkasih kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, doa kami juga bagi kakak-kakak pengasuh dari Jemaat Wilayah Martin Luther. Tuhan memberkati badan pengurus dalam kekurangan dan keterbatasan kami. Tuhan mau bersama dan mendampingi kami, melengkapi kami, sehingga kami boleh terus ada dalam pelayanan kepada anak-anak kami. Berkati keluarga kami, suami istri, anak-anak, orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa bagi PHMJ, Tuhan memberkati kedua ibu pendeta, penatua, Syamas, bekerja gereja, tim live streaming, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya mau terlibat selalu dalam setiap rencana-rencana atau setiap hal yang sudah dibicarakan untuk dikerjakan melalui pelayanan-pelayanan yang sudah disiapkan. Hikmat Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu memberi bagi mereka sehingga semua yang sudah direncanakan boleh berjalan baik seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, seantero kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keadaan saat ini yang kami alami, virus corona yang saat ini menjadi sesuatu yang menakutkan manusia di dunia ini. Kami percaya ada waktu Tuhan untuk semuanya ini akan berakhir. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam perlindungan dan pengawasan Tuhan. Jauhkanlah kami dari susah mara bahaya, celaka, sakit penyakit, sampai kepada maut sekalipun. Terima kasih, kami mau serahkan seluruh hidup kami, 1 minggu yang akan kami jalani, dengan setiap aktivitas kami. Baik anak-anak yang sudah mau belajar, entah di rumah, dari rumah atau dari ke sekolah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan selamatkan anak-anak terkasih. Dan juga selamatkan kami sekalian. Ini doa, ini permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah ibadah kami ini menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi hormatan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya baik, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Kak Levi yang sudah boleh kita
kebenaran firman Tuhan yang tadi kakak bisa tangkap yang kakak Levi ceritakan. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga berarti kita harus menjaga pikiran dan setiap tutur kata kita. Akhirnya pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Levi tidak berlalu begitu saja, tetapi adik-adik dan juga kakak-kakak bisa memperlakukannya di dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Ya, adik-adik, untuk mengaminkan firman Tuhan dari ini, kita sama mengangkat satu lagu lagi yang berjudul Markas Iblis Dihancurkan. Markas iblis dihancurkan, banjir Kristus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, di tetapi sekolah minggu pastinya obok-obok setan. Banding Kristus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bergitar kecapi, berganti Injilnya. Doa minggu, saksinya Tuhan. obok-obok setan. Iya adik-adik, kita akan ikuti ibadah kita di saat pagi ini. Kakak mengundang adik-adik untuk semuanya bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa Kami. Dan di akhir doa Bapa Kami ini kita akan bersama-sama mengakhirinya dengan lagu Bapa Terima Kasih. Berdoa, mari. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang berjaya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah ibadah pagi kita selesai. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak, Mama, dan seluruh pemirsa. Sampai jumpa minggu depan.